Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memberikan beberapa watchlist saya yang akan saya gunakan untuk seminggu ke depan ya. Jadi di sini saham-saham yang menurut saya menarik, yang secara trennya bagus dan kemudian dari risk rewardnya bagus juga ya, atau menarik juga. Nah, dimana di sini saya akan berikan titik entry-nya dan trading plan ke depannya seperti apa, dimana risk rewardnya dan dimana kita bisa untuk menargetkan di mana kita harus take profit ya. Oke, sebelum kita lanjut ke sana, untuk kalian belum subscribe channel ini bisa subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan dari video-video yang akan saya upload ke depannya. Sebelum kita lanjut ke sana, sebelumnya kita melihat dulu dari IHSG ya. Nah, kalau dari IHSG ini bisa dibilang saat ini kemarin dia minus 0,57% ya. Nah, dimana bisa dibilang ini adalah area resistennya. Bisa dibilang ini area resisten yang cukup menarik. Dimana kalau dari pola sebelumnya di sini dia dari tahun 21 Oktober 2021 dan kemudian sampai di 4 Februari 2022 baru dia berhasil ketembus dan kemudian dia naik sampai ke harga 7.300-an di sini untuk IHSG ya. Tapi kemudian di sini juga sempat dijebol lagi area resistennya ini dan kemudian hanya membutuhkan waktu 6 hari aja dan kemudian dia lanjut naik lagi ke harga 7.200-an dan kemudian saat ini IHSG kembali lagi ngejebol area ini di harga atau ngejebol harga 6.700-an dan kemudian kemarin juga sempat menyentuh area resistennya dan kemudian akhirnya turun lagi ya. Jadi untuk IHSG kedepannya dia masih ada PR ya untuk apakah dia berhasil menembus area sini atau enggak, dimana kalau dari pola sebelumnya dia membutuhkan sekitar 106 hari atau sekitar 74 candle untuk berhasil ngejebolnya. Tapi di sini kalau kita lihat dia sudah berapa candle ini ya. Coba dari sini ketika dia ngejebol sampai ke sini dia sudah ada sekitar 9 candle ya, per 9 candle dan kemudian dia belum ngejebol area resisten ini. Jadi kita harap aja nanti semoga dalam waktu dekat dia sudah berhasil ngejebol area resisten ini dan kemudian lanjut ke area resisten trend downtrendnya, atau lebih bagus lagi dia berhasil ngejebol resisten trend downtrendnya dan kemudian membentuk higher high ya di sini ya, atau bisa bilang membentuk struktur uptrendnya, dimana di sini kan resisten downtrend tapi kalau semua nanti dia terbentuknya higher high berarti dia sudah terbentuk struktur yang uptrend kembali ya dari IHSG ini sendiri. Oke, semoga aja nggak berlama-lama seperti pola sebelumnya, tetapi hanya sebentar aja dan kemudian dia berhasil nge-breakout harga 6.758 ini dan kemudian berhasil nge-breakout resisten trendline downtrendnya ini untuk IHSG. Tapi kalau seumpama ternyata dia turun lagi berarti dia akan sama seperti pola sebelumnya, di mana dia akan bergerak sideways di dalam area sini ya. Seperti ini ya. Atau kalau ternyata dia nanti turun lanjut ngejebol area sini berarti dia bisa dibilang downtrendnya akan semakin kuat ya dari IHSG ini. Semoga aja dia nggak ngejebol ke bawah, walaupun dia bergerak sideways ya nggak masalah ya. Dan tambah lagi semoga aja dia berhasil breakout dari area resisten ini. Oke, untuk saham pertama yang akan kita lihat adalah yang ada kemungkinan potensi menarik adalah saham AGII. Nah, di mana AGI ini kemarin dia bisa dibilang minus 4,98%, tapi kalau dari strukturnya kita lihat dari MA50 MA200-nya, di mana MA50 berada di atas MA200-nya dan kemudian kalau saya membuat garis support trendline uptrend seperti di mana strukturnya sudah jelas ya, di mana support awalnya dan kemudian di sini terbentuk lower high-nya. Di sini lower high dan kemudian di saat ini dia kembali lagi ke support trendline uptrendnya atau bisa dibilang kembali ke lower high-nya di sini ya. Nah, kalau kita lihat sendiri dari risk reward-nya di sini kita bisa lihat kalau kita masuk di harga closing yang kemarin di harga 2100 dan batasan cut loss kita buat 1 tick atau 2 tick aja di bawah garis support trendline uptrend ini di harga 2020 misalnya dengan presentasi 3,81%. Tentunya menarik ya, dimana masih di bawah 5%, tetapi di sini kita harus perhatikan dari resistennya. Nah, dimana kalau kita lihat dari resistennya di sini ada struktur resisten trendline downtrendnya, dimana di sini terbentuk higher low atau sini resisten awalnya, dan kemudian yang terbentuk selanjutnya adalah higher low atau bisa bilang resisten yang lebih rendah dibandingkan dengan resisten sebelumnya. Dan benar aja kemudian di sini kemarin di tanggal 12 Juli dia reject ketika menyentuh area resistennya dan kemudian turun. Berarti dia masih ada PR di area resisten trendline downtrendnya ini ya di sini.
Nah, jadi PR pertama dia adalah harus melewati area resisten ini baru dia bisa lanjut ke area resisten selanjutnya di sini di harga 2450-an ini. Tentunya di sini tetap nggak masalah ya, karena kalau kita lihat sendiri AHGI ini sendiri trennya sedang uptrend, dari MA50-nya juga uptrend, dan dari strukturnya juga dari apa istilahnya, dari support trendline uptrendnya juga bisa dibilang cukup valid ya, atau cukup solid ya, dimana dia masih konsisten membentuk lower high nya seperti ini, dan dimana batasan cut loss kita masih di bawah 5%, dan untuk target kita pun kalau di bawah atau di resisten trend downtrend ini masih di atas 5%an ya. Tentunya kalau dia berhasil nge-breakout resisten trend downtrend ini, ke target selanjutnya kita adalah di area sini ya, dengan target selanjutnya adalah di harga 16,67%, di harga 20.450-an dari saham AGI ini. Oke, selanjutnya ada saham Cimori. Kita munculkan lagi MA-nya. Nah, Cimori ini karena masih baru ya, jadi masih baru, MA 200-nya belum muncul. Tapi kalau kita lihat dari MA 50-nya, bisa dibilang dia strukturnya naik ya, seperti ini. Dimana berarti kalau MA-nya naik seperti ini, berarti secara trennya dia masih uptrend ya. Dan kemudian kalau saya buatkan di sini ada support trendline uptrendnya, dimana di sini dia masih cukup valid, atau saya akan buat lebih pas lagi di sini. Saya akan sentuhkan di bagian ekor-ekornya. Nah, di sini ya. Di sini sentuhan ekor pertama, di sini kedua, dan kemudian di sini juga sempat menyentuh ketiga, dan kemudian saat ini dia bisa dibilang sudah dibilang dia kembali mendekati area support apa ya ini, support trendline uptrend ini, dimana dia bisa dibilang kemarin menguat 2,005%. Dan kemudian kalau misal kita masuk di saham Cimori ini, kan berarti tadi kan kita simpulkan saham ini sedang uptrend ya, berarti sedang bagus. Dimana kalau kita masuk di harga closing kemarin di harga 3.990, dengan presentasi cut loss kita 1 tick atau 2 tick di bawah support trendline uptrend ini, di harga misal di harga 3.810 dengan presentasi 4,51%, berarti masih di bawah 5%, masih aman. Tetapi di sini masih sama seperti saham AGI tadi ya, dia masih punya PR, dimana di sini strukturnya juga sama, dimana dia di sini adalah resisten awalnya, dan kemudian terbentuk resistennya lebih rendah dibandingkan dengan resisten sebelumnya, atau bisa dibilang ini adalah higher low-nya. Dan kemudian terbentuk lagi higher low di sini, dan berarti target dia terdekatnya selanjutnya ada di sini ya, di resisten trendline downtrend ini di harga misal 4.170 dengan presentasi 4,51%. Berarti bisa dibilang ya 1:1 ya untuk risk reward terdekatnya. Tapi kalau seumpama dia bisa dibilang berhasil breakout dari resisten trend downtrend ini, target kita selanjutnya adalah di dalam area sini. Misal kalau saya maksimalkan di harga 4.580 dengan presentasi yang akan kita dapat adalah sekitar 14,79%, dengan catatan kita masuk di harga 3.990. Tentunya kalau kita masuk di harga lebih rendah dari harga 3.990 ini, tentunya kita akan dapat risk target lebih tinggi lagi dibandingkan dengan target sebelumnya ya. Seperti itu ya, jadi untuk Cimori ini. Nah, jadi hampir sama seperti AGI tadi, dia masih punya PR untuk melewati resisten trendline downtrend, tapi karena dia masih uptrend atau strukturnya valid di sini, terbentuk lower high, nggak menutup kemungkinan dia akan berhasil menembus resisten trendline downtrend ini. Tetapi kita harus tetap dengan trading plan yang udah kita buat. Kalau sumpama sudah waktunya cut loss, kita mending cut loss dulu aja, dimana ada kemungkinan saham yang sedang uptrend pun kalau dia sudah ngejebol support uptrendnya, ada kemungkinan dia akan mengakhiri fase uptrendnya dan akan memulai fase downtrendnya ya. Selanjutnya ada saham MBAP. Nah, MBAP ini sendiri kalau dari MA-nya kita lihat MA50 berada di atas MA200, berarti secara tren jangka panjangnya, atau bisa dibilang ya tren untuk tren jangka panjangnya, berarti dia masih uptrend, atau bisa dibilang masih cukup menarik untuk kita mulai entry di saham MBAP ini. Dan kemudian kalau kita lihat dari support trendline uptrendnya, di sini adalah support awalnya, dan kemudian di sini ada pantulan, saya hubungkan di sini ada pantulannya di sini, dan kemudian dia lanjut naik. Dan saat ini candle berada di atas MA50-nya, dan kemarin minus 1,55%. Kalau kita lihat dari risk rewardnya sendiri, misal kita masuk di harga 6.350, dimana itu adalah harga closingnya kemarin, dan kemudian batasan cut loss kita buat maksimal aja di bawah support strukturnya ini, dimana di sini adalah area support sebelumnya, di sini support, dan kemudian di sini juga sempat menjadi support walaupun di sini ditembus ya. Jadi di sini kita buat adalah area
support strukturnya di sini. Nah, jadi kita buat aja satu tick di bawah area sini, di bawah harga 6075. Jadi misal aja di harga 6025 ya batasan cut lossnya, walaupun sudah lebih dari 5% atau sekitar 5,12%. Tapi untuk target kita, kalau seumpama nanti dia bergerak mengikuti strukturnya ini seperti ini, nggak menutup kemungkinan dia akan sampai ke resisten sebelumnya di sini ya. Atau saya buat area aja di sini dari ekornya ke sini. Nah, target kita cukup menarik ya dari saham MBAP ini. Jadi kalau seumpama kita masuk di saham MBAP ini di harga 6.350 kemarin, di harga closing kemarin, dan batasan cut loss kita di harga 6.025 dengan presentasi 5,12%, walaupun sudah lebih dari 5% tapi masih di bawah 10% ya. Dan untuk target kita kalau seumpama dia mengikuti struktur uptrendnya ini, dia ada kemungkinan dia akan lanjut ke harga 8.350, di mana itu adalah harga tertinggi sebelumnya di tanggal 7 Juni 2022 dengan persentase yang akan kita dapat adalah sekitar 31,50% dari saham MBAP ini ya. Oke, selanjutnya ada saham Mika. Nah, Mika ini juga sama ya, dia juga sudah uptrend di sini di mana MA50 berada di atas MA200, dan kemudian di sini juga sudah terbentuk golden cross ya di sini di tanggal 25 April kemarin dia sudah terbentuk golden cross, dan kemudian candle valid berada di atas MA50-nya. Dan kemudian kalau kita lihat sendiri di sini dia sudah berhasil breakout dari resisten trendline downtrend ini ya, dimana ini adalah resisten sebelumnya, dan kemudian di sini terbentuk higher low, dan kemudian di sini juga akhirnya dia berhasil di breakout ya. Oke, berarti di sini saya hapus aja karena resisten trendline downtrend ini sudah dilewatin. Dan kemudian kalau kita lihat dari trendline uptrendnya, dari support trendline ya, di sini terbentuk ya, di sini adalah support awalnya. Di sini support awalnya, dan kemudian di sini support keduanya, dan di sini dia menyentuh dan kemudian bisa dibilang cukup apa ya istilahnya, cukup patuh ya, dan kemudian dia tidak ada menembus, dan kemudian dia kembali naik lagi, dan kemudian saat ini kemarin walaupun dia minus 1,43%, tetapi dia masih tetap berada di atas support trendline uptrend ini ya. Oke, jadi di sini kalau kita hitung dari atau kita lihat dari risk rewardnya sendiri, misal kita masuk di harga closing kemarin di harga 2.750 dari saham Mika ini, batasan cut loss kita yang pertama kita buat aja, kita targetkan di bawah garis MA50-nya di harga 2.650 dengan presentasi 3,64%, dan batasan cut loss kedua kita adalah di bawah garis MA200 ini di harga 2.480 dengan presentasi 9,82%, dan target terdekat kita di area resisten ini ya. Saya bungkus seperti ini aja. Di area sini, misal di harga 3.140 dengan presentasi 14,18%. Tentunya menarik ya dari saham Mika ini ya, dimana dia uptrend dan kemudian saat ini dia sudah mendekati area supportnya dengan batasan cut loss kita yang pertama bisa dibilang masih di bawah 5% atau sekitar 3,64%. Tapi kalau emang mau maksimal untuk pilihan cut loss keduanya, silahkan di bawah garis MA200 nya sini ya. Selagi dia belum menembus harga atau selagi dia belum menembus MA200 nya, berarti secara tren jangka panjangnya dia masih uptrend ya, dengan target kita bisa dibilang sudah lebih dari 10%. Oke, selanjutnya ada saham Mayora. Nah, untuk Mayora ini sendiri berbeda dengan 1, 2, 3, 4 dengan 4 saham sebelumnya ya, dimana kalau 4 saham sebelumnya dia valid bergerak uptrend, tapi kalau untuk Mayora ini dia masih OTW uptrend ya, atau bisa bilang baru aja terbentuk pola reversalnya, dimana dia di sini sudah berhasil breakout dari resisten trendline downtrendnya, dan kemudian dia sudah berhasil nge-breakout MA50-nya, dan kemudian kemarin juga dia sempat nge-breakout MA200-nya, akan tetapi dia kembali lagi saat ini closingnya berada di bawah MA200-nya kembali ya. Tapi kalau kita lihat di sini dia sudah masih tetap berada di atas MA50-nya, dan kemudian di sini ada resisten ya di sebelumnya, ada resisten, area resisten di sini. Di sini resisten awal, resisten kedua, dan kemudian di sini ketika resisten di breakout, maka resisten akan berubah fungsi menjadi area support selanjutnya ya. Dan kemudian saat ini berarti saham Mayora ini sedang berada di area support MA50 yang pertama, dan kedua ada di support struktur di sini. Nah,
Kalau kita lihat dari risk rewardnya sendiri, kita masuk di harga closing kemarin di harga 1890 dan batasan cut loss kita buat satu tick aja di bawah dua area ini ya, dimana di sini ada support struktur dan juga ada support MA50-nya, dan kita buat di harga cut loss kita adalah di harga 1830 atau kita tambahin lagi nggak masalah. Misal di harga 1815 dengan persentasi 3,97%, dimana itu masih di bawah 5%, berarti masih kecil ya. Dan untuk target resisten kita mungkin saya akan buat aja area di sini. Nah, misal target kita di sini di harga 2180 dengan persentase 15,34%. Nah, tentunya menarik ya, di sini dia masih valid berada di atas MA50-nya. Bisa dibilang dia akan memulai fase uptrendnya, dan kalau kita lihat atau saya buat garis seperti ini, maka ini akan menjadi support atau support trendline uptrendnya. Jadi semoga aja dia akan mengikuti garis ini dan bergerak seperti ini, ketinggian ini. Dan akhirnya dia berhasil nge-breakout resisten strukturnya ini di harga berapa nih? Di harga 2220 ini, berarti dia akan ada kemungkinan akan lanjut menguat sampai ke harga-harga selanjutnya atau harga-harga tertinggi selanjutnya dari saham Mayora ini. Oke, selanjutnya ada saham TMAS. Oke, di sini TMAS ini kalau kita lihat di sini ada area resisten sebelumnya ya, dan di sini resisten berhasil di breakout, dan kemarin bisa dibilang dia sudah ada pantulan di sini di area resisten sebelumnya, berarti di sini harusnya menjadi area support, tetapi ternyata dijebol lagi. Tetapi kalau kita lihat di sini dia masih tertahan di MA50-nya ya di sini ya. Tertahan MA50-nya, dan kemudian di sini juga tertahan di MA50-nya, dan kemudian dia berhasil nge-breakout lagi area resisten ini, area resisten struktur ini, dan kemudian kemarin dia kembali retest lagi, turun lagi, dimana dia kemarin minus 1,90%. dan kalau kita lihat dari risk rewardnya sendiri, misal kita masuk di harga 2580, dimana itu adalah harga closingnya kemarin, dan kemudian batasan cut loss kita buat satu tick aja di bawah support strukturnya ini. Misal kita buat di sini, oke, misal kita buat di harga 2450, dimana itu sudah di bawah satu tick atau dua tick di bawah area support struktur ini, dan kemudian juga sudah di bawah MA50-nya, dimana MA50-nya di harga 2471 dan batasan cut loss kita di harga 2450 dengan persentase 5,04%, walaupun sudah lebih dari 5% ya, tapi dibilang di sini masih oke ya, dimana dia masih bisa bilang masih di bawah 10%. dan kemudian kalau dari garis MA-nya sendiri, kalau kita lihat strukturnya di sini masih uptrend ya, masih solid ya, dimana MA50 masih berada di atas MA200, tandanya secara tren jangka panjang saham ini masih uptrend ya. Dan kemudian kalau kita lihat untuk target terdekat kita atau target terdekat kita ya di sini ya, sama seperti pola sebelumnya ya, di sini di harga 2820 dengan persentase 9,30%, dan kalau seumpama dia berhasil breakout dari resisten itu, target kita selanjutnya adalah di sini. Oke, saya buat di sini aja di harga 3260 dengan persentase 26,36% ya. Nah, tentunya di sini menarik ya, dimana target tertinggi kita adalah sudah lebih dari 10%, bahkan sudah leban dari 20%-an, dengan batasan cut loss kita bisa dibilang masih di bawah 10% atau sekitar 5,04% aja dari saham TMAS ini. Oke, berarti sudah selesai ya. Jadi sudah 6 saham sudah kita analisis bersama, di mana tadi 5 saham berarti sedang valid uptrend, di mana MA50 berada di atas MA200-nya, dan kemudian satu saham Mayora tadi dia baru aja akan memasuki fase uptrendnya, atau bisa dibilang reversal, mengakhiri fase uptrendnya dan akan memulai fase mengakhiri fase downtrendnya dan akan memasuki fase uptrendnya, maksud saya. Oke, jadi sudah selesai. Sekali lagi di sini saya ingatkan, di sini bukan ajakan beli, tapi di sini saya hanya memberikan pandangan untuk untuk membantu secara teknikal analisisnya. Untuk kedepannya semuanya ada di tangan kalian masing-masing. Silahkan ditambahkan dengan analisis yang lain untuk menguatkan dari teknikal analisis ini. Oke, sekali lagi semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.